Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo kawan hebat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel saya, Vivit Witanadia. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat dalam berbagai ragam bahasa. Sebelum memasuki pembelajaran kita kali ini, kakak ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian pernah berbicara dengan ragam bahasa formal kepada guru kalian di sekolah? Atau apakah kalian pernah berbicara dengan ragam bahasa non-formal kepada teman kalian? Atau kalian sering sekali mendengar logat atau dialek yang sering digunakan oleh orang-orang di sekitar kalian? Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa menentukan bagaimana kita menggunakan bahasa dengan baik dan benar sesuai dengan tempat dan konteksnya. Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari ragam bahasa dalam berbagai teks seperti ragam tulis, ragam lisan, ragam formal, ragam non-formal, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui apa itu ragam bahasa, maka terlebih dahulu kita harus memahami definisi dari ragam bahasa. Ragam bahasa tercipta karena adanya perbedaan dalam berbagai aspek, seperti aspek umur, jenis kelamin, kelas sosial, pekerjaan, dan budaya. Perbedaan tersebut bisa memengaruhi hal dalam pelafalan dan penulisan. Nah, adapun ragam bahasa dapat menunjukkan jati diri kita dari penutur bahasa tersebut. Sebagai contoh, ada orang Sunda tidak bisa melafalkan F, Z, dan X. Kenapa demikian? Karena bahasa Sunda tidak memiliki konsonan tersebut. Dengan begitu, pelafalan kata fitnah, dia kan menggunakan F ya, dan zebra kan menggunakan Z ya, menjadi fitnah menggunakan P biasa kalau orang Sunda ya, susah untuk melafalkan F, dan zebra menggunakan J, jadi zebra biasanya seperti itu. Nah, hasil pelafalan tersebut menciptakan ragam bahasa baru dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut KBBI pada tahun 2008, ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Ragam bahasa sendiri tidak lepas dari pemakainya. Salah satu ragam bahasa yang terdapat dalam teks tersebut adalah ragam santai atau ragam tak resmi. Nah, jadi banyak sekali ya macam-macam dari ragam bahasa, mulai dari ragam bahasa formal, ragam bahasa non-formal, ragam santai, atau juga ragam tak resmi. Kita akan memahami lebih dalam tentang ragam bahasa Indonesia. Jadi, ragam bahasa Indonesia dapat digolongkan dari beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan media pengantarnya atau sasarannya. Yang kedua, berdasarkan situasi dan pemakaian. Yang ketiga, berdasarkan penutur. Dan yang keempat, berdasarkan topik pembicaraan. Nah, pada slide berikutnya, kakak akan menjelaskan lebih dalam dari penggolongan ragam bahasa ini ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya atau sasarannya. Terbagi menjadi dua, yang pertama ada ragam lisan dan yang kedua ada ragam tulis. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang ragam lisan. Menurut KBBI pada tahun 2008, ragam lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan. Berarti melalui dialog atau berbicara kepada orang lain ya. Kemudian ragam tersebut terikat oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Nah, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa terdapat ciri-ciri dari ragam lisan ini ya. Adapun ciri-cirinya yaitu ragam lisan memerlukan orang kedua atau lawan tutur, bergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu.
Kemudian dia memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Nah, contohnya bisa saja pada kegiatan pidato, ceramah, sambutan, dan dialog, termasuk ke dalam contoh ragam lisan ya. Nah, ragam lisan sendiri biasanya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika sedang berbincang-bincang karena tidak terikat aturan atau cara penyampaian. Nah, itu dia contohnya ya. Nah, kalau contoh dari kalimatnya, misalnya, Fasta sedang baca majalah. Nah, gitu ya. Jadi dia lebih santai, tidak baku gitu. Aidan mau menulis cerpen, gitu, dan lain sebagainya ya. Itu kalau dari tata bahasanya kayak gitu ya. Misalnya Fasta sedang baca majalah. Nah, kalau dari kosakata, Bava Devi bilang kalau kita harus buat makalah itu. Atau semua siswa Mutiara Bunda harus bikin novelet. Nah, gitu ya. Itu ragam lisan. Kemudian yang kedua ada ragam tulis. Menurut KBBI tahun 2008, ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis. Pasti ya, sesuai dengan judulnya. Nah, ragam tersebut tidak terikat ruang dan waktu sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual. Nah, kemudian ragam tulis sendiri bisa dicontohkan, digunakan biasanya oleh kegiatan atau menulis makalah, laporan pelaksanaan kegiatan, ya, artikel ilmiah, opini, dan pemberitaan dalam surat kabar biasanya. Nah, kemudian dalam ragam bahasa tulis sendiri, kita perlu memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam pembuatan karya tulis ilmiah ya. Adapun karakteristik, nah ini berarti termasuk dalam ciri-ciri ya. Dia tidak memerlukan kehadiran orang lain, karena tidak ada dialog atau pembicaraan ya. Kemudian tidak terikat ruang dan waktu, kosakata yang digunakan dipilih secara cermat, dibentuk dengan struktur yang lengkap, serta pengembangan paragraf dilakukan secara lengkap dan padu. Nah, contoh dari kalimatnya sendiri, dari ragam tulis, dari tata bahasa dan kosakata dulu ya. Contohnya, Fasta sedang membaca majalah. Nah, ini ada imbuhannya tuh, lebih lengkap dibanding yang tadi ya. Kemudian kalau contoh dari kosakatanya, semua siswa Mutiara Bunda harus membuat novelet. Nah, ini ada perbedaan juga ya, ada imbuhan di dalamnya. Nah, itu dia ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya atau sasarannya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaian. Ada dua macam ya. Yang pertama ragam bahasa baku tulis dan yang kedua ragam bahasa baku lisan. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang ragam bahasa baku tulis. Dari definisinya, ragam bahasa baku tulis memiliki makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Ya, jadi dia itu sebagai contoh tidak memerlukan orang kedua ya. Tidak memerlukan orang lain gitu ya. Kemudian tidak tergantung kondisi, tidak juga dibantu dengan gerak tubuh ya, karena dia ditulis. Dan biasanya ragam ini digunakan dalam dokumen-dokumen penting nih. Contoh dari kalimatnya, ia sedang meminum kopi hitam di taman. Nah, ini sangat resmi ya, sangat baku gitu. Dia tidak ada bahasanya santai, sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, kemudian yang kedua ada ragam bahasa baku lisan. Ragam bahasa baku lisan memiliki makna kalimat yang diungkapkannya harus ditunjang oleh situasi pemakaian. Terbalik ya. Kenapa demikian? Karena memungkinkan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Kalau yang tadi menggunakan imbuhan, sedangkan kalau ragam bahasa baku lisan tuh lebih santai. Jadi bisa terjadi pelepasan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku lisan diperlukan kecermatan dan ketepatan, seperti halnya dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata, dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Sebagai contoh, kita harus membuat karya tulis yang bagus.
Atau juga bisa Pak dosen menugaskan kita untuk membuat kelompok. Nah, ini kan lebih ke bahasa baku tetapi lisan gitu ya. Nah, itu dia pembahasan dari ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaian. Selanjutnya, kita akan bahas yang ketiga, bagian yang ketiga tentang ragam bahasa berdasarkan penutur. Ada 3 macam. Yang pertama ragam daerah atau logat atau dialek ya. Kemudian ada ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Dan yang ketiga ada ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Nah, ini karena banyak ya, nanti yang ragam bahasa resmi dan tidak resmi akan saya bahas di slide berikutnya. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang ragam bahasa daerah ya, atau logat atau dialek. Nah, ini mungkin kita sering sekali ya menemukan atau bahkan kita juga berinteraksi dengan orang-orang daerah ya, yang memang dia asli dari daerah tersebut. Contohnya, kalau orang Sunda kan biasanya ada kata teh, ya teh, sini teh gitu ya kan. Nah, itu merupakan logat atau dialek. Atau juga misalnya ada kata ya geh, apa geh. Nah, itu kan dia merupakan dialek juga atau logat ya, logat seseorang dari daerah tersebut. Nah, dari definisinya, ragam bahasa berdasarkan daerah itu disebut juga ragam daerah atau logat atau juga dialek. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Nah, bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jawa Tengah berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Bandung dan Medan. Masing-masing biasanya memiliki ciri khas yang berbeda-beda ya. Contohnya nih, saya mau menemui teman saya di kafe seberang rumah. Nah, itu logat Minang ya, ada kata do. Kalau orang Sunda biasanya sani teh belum mengerti pekerjaan itu karena dia masih pegawai baru. Nah, itu kan logat Sunda ya, ada kata teh. Nah, kalau logat Betawi lain lagi. Misalnya, gue udah baca itu buku, gitu kan. Pakai gue, ada kata gue-nya, gitu kan. Nah, itu dia ragam bahasa daerah ya. Nah, kemudian yang kedua, ada ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Nah, ini dari pendidikannya pun juga bisa membedakan ragam bahasa ya yang digunakan. Nah, bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan sendiri itu berbeda dengan yang tidak berpendidikan. Pasti ya, yang namanya kita belajar pasti tahu bahasa-bahasa yang digunakan itu yang tidak diketahui oleh orang yang tidak berpendidikan atau tidak sekolah lebih lanjut. Nah, seperti halnya dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya kata fitnah, kompleks, vitamin, video, dan fakultas. Nah, ini penutur yang tidak berpendidikan mungkin akan mengucapkan kata fitnah menggunakan P, bukan F. Kompleks, bukan kompleks gitu ya, padahal pakai S. Atau vitamin, tidak pakai V. Atau film, pakai P juga, bukan pakai F. Nah, dan lain sebagainya. Contoh nih ya, contoh kalimatnya. Saya mau menulis cerpen. Tuh, saya mau menulis cerpen. Seharusnya kan Sasa ingin menulis cerpen misalnya gitu ya. Ibu cerita tentang kancil. Ibu akan bercerita tentang kancil. Nah, kalau yang berpendidikan tuh dia lebih bahasanya lebih kompleks gitu ya, lebih lengkap gitu. Nah, itu dia tadi tentang ragam daerah dan ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Yang ketiga akan saya bahas di slide berikutnya. Pada pembahasan kali ini melanjutkan materi yang di slide sebelumnya, yaitu tentang ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ragam bahasa resmi. Dari definisinya, ragam bahasa resmi merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal. Ragam ini memuat kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai contoh, biasanya ragam resmi itu digunakan pada makalah, karya tulis, atau juga pidato. Nah, contoh dalam kalimatnya, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Kalau kita perhatikan dari kalimatnya, ini sangat resmi,
menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dan tidak ada bahasa atau kata-kata yang santai gitu ya. Nah, ini merupakan contoh dari ragam bahasa resmi. Nah, yang kedua, berikutnya kita bahas tentang ragam bahasa tidak resmi. Dari definisinya, ragam bahasa tidak resmi merupakan ragam bahasa yang biasa digunakan dalam situasi tidak resmi. Ragam ini tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang seharusnya. Berkebalikan ya. Seperti halnya sebagai contoh ya, percakapan kita sehari-hari terhadap teman, keluarga, sahabat gitu ya. Nah, itu kan biasanya lebih menggunakan percakapan yang santai ya, ragam bahasanya santai dan tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ya tidak apa-apa karena kan harus sesuai dengan konteksnya ya penggunaan bahasa tersebut. Contoh dalam kalimatnya, saya sudah baca novel itu. Nah, kata baca di sana merupakan contoh dari ragam bahasa tidak resmi karena tidak menggunakan kaidah kebahasaan yang sesuai ya. Di sana tidak menggunakan imbuhan, harusnya menggunakan imbuhan. Atau juga pada kalimat Sisi beli baju di pasar baru kemarin. Nah, di sana juga tidak ada imbuhan ya, langsung saja menggunakan kata beli. Nah, itu dia contoh dari atau penjelasan dari ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Berikut ini penggolongan ragam bahasa yang terakhir, yaitu tentang ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Nah, kalau berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri atas ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Biasanya nih, kosakata-kosakatanya ada beberapa kosakata yang tidak dimengerti jika kita tidak mengetahui atau tidak berada dalam profesi tersebut atau tidak mengetahui pada kegiatan atau di lingkungan tersebut gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang ragam bahasa ilmiah, tetapi nanti akan saya bahas di slide berikutnya ya, karena sedikit lebih panjang. Nah, yang kedua ada ragam hukum. Contoh kalimatnya, Tono dipidanakan karena melakukan kekerasan. Kata pidana, dipidanakan, nah ini merupakan contoh dari ragam hukum ya. Yang berikutnya ada ragam bisnis. Contoh kalimatnya, saham PT Telkom semakin hari terus naik. Nah, kata saham di sini kan masuk ke dalam ragam bisnis ya. Yang keempat, ada ragam agama. Contoh kalimatnya, pembelajaran materi munakahat, harus sudah diajarkan di bangku SMA. Nah, ini kan munakahat ini tidak semuanya tahu, kecuali di ragam agama ya. Nah, tidak semua orang tahu gitu ya. Kemudian yang kelima, ada ragam psikologi. Contoh kalimatnya, pendidikan inklusi harus sudah diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Kalimat atau kata pendidikan inklusi, nah ini termasuk dalam ragam psikologi. Karena tidak semua orang mengetahui apa itu pendidikan inklusi. Yang berikutnya ada ragam kedokteran. Contoh kalimatnya, transplantasi ginjal bisa dilakukan untuk pasien yang kondisinya sehat. Nah, kan tidak semua orang mengerti apa itu transplantasi ya. Bisa saja orang hukum tidak mengerti apa itu transplantasi. Jadi harus dijelaskan terlebih dahulu oleh bidang kedokteran. Dan yang terakhir ada ragam sastra. Contoh kalimatnya, drama tersebut disampaikan secara monolog. Nah, kata drama dan monolog ini merupakan kosakata dari sastra, karena tidak semua orang tahu apa itu monolog atau apa itu drama, ya harus dijelaskan terlebih dahulu. Nah, itu dia beberapa macam dari ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Pembahasan kali ini lanjutan dari tadi ya, tentang ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Nah, dia lebih rinci lagi. Di sini ada ciri-ciri. Yang pertama, biasanya kalau ragam bahasa ilmiah menggunakan kalimat yang efektif ya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Yang ketiga, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, tidak ambigu ya. Dan yang keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Jadi dia bahasa yang menggunakan bahasa yang sebenarnya gitu ya.
tidak ada majas seperti yang di cerpen atau novel. Dan yang kelima, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Dan yang keenam, ada keselarasan dan keruntutan antar posisi, antar proposisi, dan antar alinea. Nah, itu dia ciri-ciri dari ragam bahasa ilmiah. Contoh kalimatnya, menulis membutuhkan niat, tekad, dan kesabaran. Tanpa ada keinginan yang besar, harapan untuk bisa menulis akan kandas di tengah jalan. Kritik dari orang lain merupakan hal wajar dan diperlukan untuk perbaikan sebuah tulisan. Kalau kita perhatikan di sini kalimatnya sangat efektif ya. Kemudian menggunakan bahasa yang baku dan tidak ada bermakna ganda. Dan juga tidak ada yang bermakna kias ya, lugas semuanya. Nah, itu dia termasuk atau contoh dari ragam bahasa ilmiah. Materi selanjutnya yaitu tentang mendata penggunaan kalimat dalam berbagai ragam bahasa. Sebetulnya materi tentang kalimat ini telah kita pelajari di kelas 11. Nah, makanya di sini saya hanya akan mengingatkan kepada kalian tentang jenis-jenis kalimat karena materi ini berhubungan dengan materi yang sekarang ya. Ada yang pertama tentang jenis kalimat berdasarkan peran subjeknya. Dibagi menjadi dua, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita bahas pertama tentang kalimat aktif. Kalimat aktif sendiri, subjeknya berperan sebagai pelaku. Nah, kalimat jenis ini bersubjek pelaku pekerjaan atau subjek bermakna melakukan pekerjaan. Selain itu, pada predikat kalimat aktif ditandai dengan imbuhan men, men-i, men-kan, dan ber. Nah, kalau kalimat pasif, subjeknya berperan sebagai sasaran. Kalimat pasif adalah kalimat verba yang subjeknya dikenai pekerjaan yang dinyatakan predikat. Dengan begitu, subjek kalimat pasif merupakan subjek penderita. Ciri predikat dari kalimat pasif sendiri ditandai dengan imbuhan di, ter, kean, dan bentuk persona. Nah, yang kedua, ada jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Kalau berdasarkan jumlah klausanya, ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalau kalimat tunggal berarti kalimat yang hanya terdiri atas satu pola kalimat, satu pasang subjek atau juga jadi satu pasang subjek dan predikat ya, atau juga satu klausa dengan catatan salah satu atau semua unsur inti kalimat bisa dielipsiskan. Sementara itu, kalau kalimat majemuk, kalimat yang terdiri atas dua pola kalimat atau klausa atau lebih. Nah, kalimat majemuk sendiri dapat dibentuk dari paduan beberapa buah kalimat tunggal. Kalimat majemuk dapat digolongkan menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang ketiga, jenis kalimat berdasarkan struktur internal klausa utama. Berdasarkan struktur internal klausa utama, kalimat dibagi lagi menjadi kalimat minor dan kalimat mayor. Ini sebetulnya mirip dengan kalimat tunggal dan kalimat majemuk ya. Kalimat minor adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu unsur inti kalimat. Unsur inti kalimat kan subjek dan predikat saja ya. Atau malahan bisa juga tidak terdiri atas klausa. Artinya, kalimat minor jenis yang terakhir itu tidak bisa ditentukan strukturnya. Seperti kalimat salam, moto, slogan, dan judul. Nah, itu dia termasuk dalam kalimat minor. Sementara, kalimat mayor merupakan kalimat yang sekurang-kurangnya minimal terdiri atas unsur inti kalimat, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Nah, itu dia ya, kalimat minor dan kalimat mayor. Yang keempat, ada jenis kalimat berdasarkan ada tidaknya petikan ucapan dalam kalimat. Berdasarkan ada tidaknya petikan ucapan dalam kalimat, kalimat terbagi menjadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang berupa petikan langsung ya dari ucapan seseorang. Nah, itu. Sedangkan kalau kalimat tidak langsung, dia kalimat yang bukan merupakan petikan langsung dari ucapan seseorang. Jadi dia kalimatnya tidak ada petikan ya kalau kalimat tidak langsung, sedangkan kalau kalimat langsung merupakan ada petikan dua gitu. Dan yang terakhir, jenis kalimat berdasarkan pragmatisnya. Jika dilihat dari segi pragmatis ya, fungsi atau tujuannya, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat seru.
Kalimat berita atau deklaratif merupakan kalimat yang isinya memberikan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Biasanya memberikan informasi ya, dan diakhiri tanda titik biasanya. Kalau kalimat perintah atau imperatif merupakan kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya ini ditandai oleh tanda baca, tanda seru. Kalau kalimat tanya atau interrogatif merupakan kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Nah, biasanya ditandai dengan tanda tanya. Dan yang terakhir, kalimat seru atau interjektif merupakan kalimat yang mengungkapkan seruan perasaan. Nah, ini biasanya seperti ada kata aduh, amboy gitu ya. Nah, itu dia merupakan dari jenis-jenis kalimat. Materi yang terakhir yaitu tentang menyajikan teks dengan berbagai ragam bahasa. Di awal telah kita bahas berbagai macam ragam bahasa. Nah, tetapi di sini akan saya singgung 3 macam saja ya, 3 kategori, karena banyak sekali, tadi ada 4 macam kan, 4 macam juga beranak. Nah, maka 3 ini sudah mewakili. Jadi yang pertama kategori dalam ragam formal, biasanya dia mengikuti kaidah tata bahasa seperti ejaan dan syarat kohesi dan koherensi paragraf. Kemudian kategori yang kedua terdapat ragam semi formal. Kalau semi formal ini terdapat syarat kohesi dan koherensi paragraf sudah terpenuhi, tetapi ada kekurangan dalam hal penggunaan ejaan dan ketidaktepatan penggunaan diksi. Dan kategori yang ketiga yaitu ragam bahasa non-formal. Teks ini terdapat bahasa atau kata-kata atau penggunaannya itu terdapat ketidakformalan, santai ragamnya gitu ya. Contohnya ada kata enggak, ngaku, enggak gitu ya. Nah, itu dia merupakan ragam bahasa non-formal. Nah, biasanya nih kalau menyajikan teks ini berarti ada terdapat teks, kemudian kalian tentukan kira-kira termasuk ke dalam ragam bahasa jenis yang mana. Nah, itu dia pembahasan tentang menyajikan teks dengan berbagai ragam bahasa. Itulah pembahasan kita kali ini tentang kalimat dalam berbagai ragam bahasa. Semoga kalian bisa memahami ya. Jangan lupa video ini kalian like, komen, subscribe, share kepada teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat lagi ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.